Mari membuka hati untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Billy Graham. Malam ini saya ingin membuka Injil Yohanes, pasal ke-8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Inilah perkataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia sedang berdebat dengan beberapa pemimpin agama pada zamannya. Dan dia berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Kamu harus mengetahui kebenaran jika kamu ingin menjadi bebas. Malam ini saya ingin berbicara tentang kebenaran dan kebebasan. Kita sering sekali mendengar tentang kedua hal ini. Ada sebuah sumpah tua dari Skotlandia yang menjadi dasar sumpah Amerika dan bunyinya seperti ini. Aku bersumpah di hadapan Allah yang Maha Kuasa, di hadapan siapa aku akan memberi jawaban pada hari penghakiman untuk mengatakan kebenaran. Seluruh kebenaran. Dan tidak ada apapun selain kebenaran. To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam bagian kitab suci ini, Yesus membahas dua pribadi. Di satu sisi ia berbicara tentang Allah yang adalah kebenaran. Dan di sisi lain tentang iblis yang adalah pembohong dan sumber segala kebohongan. Sekarang, beginilah yang dikatakan Yesus. Ia cukup keras dalam beberapa hal yang ia katakan. Ia menoleh kepada para pemimpin agama dan berkata, kamu berasal dari bapamu yaitu iblis, dan keinginan-keinginan bapamu akan kamu lakukan. Ia adalah pembunuh sejak semula dan tidak tinggal di dalam kebenaran. Tidak ada kebenaran di dalam dia. Ketika ia berkata bohong, ia berkata dari dirinya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dalam 2 Tesalonika pasal kedua, kita diberitahu bahwa pada hari-hari terakhir zaman ini akan ada suatu sistem yang disebut kebohongan besar. Dan penyesatan besar akan melanda orang-orang pada generasi itu. Mereka akan mempercayai kebohongan dan menolak kebenaran. Banyak orang berpikir kita hidup di generasi itu. Rasul Paulus berkata dalam pasal pertama kitab Roma, bahwa orang-orang pada zaman itu telah mengubah kebenaran Allah menjadi dusta. Dan kedua, kita tidak hanya menukar kebenaran Allah dengan dusta, tetapi Paulus berkata dalam kitab Roma, pasal pertama ayat ke-18, yang memegang kebenaran dalam kelaliman. Dengan kata lain, Anda dapat mengetahui kebenaran tetapi tidak menjalaninya. Inilah yang disebut memegang kebenaran Allah dalam kelaliman. Alkitab mengatakan murka Allah ditujukan kepada orang-orang seperti itu. Dan itulah mengapa Kristus begitu getir dalam kecamannya terhadap orang-orang munafik. Kamu memegang kebenaran secara intelektual, tetapi kamu tidak menjalaninya. Kamu melayani aku dengan bibirmu, tetapi hatimu jauh dariku. Anda dapat memegang kebenaran dalam kelaliman dan itu mendatangkan murka Allah. Kemudian yang ketiga, Paulus berkata, penghakiman menurut kebenaran. Tetapi kita yakin bahwa penghakiman Allah berlangsung berdasarkan kebenaran. Dengan kata lain, suatu hari nanti Allah akan menghakimi dunia. Hari penghakiman akan datang sama pastinya dengan saya berdiri di sini. Dan Allah akan menghakimi kita berdasarkan kebenaran. Apakah kita hidup oleh kebenaran? Apakah kita mempercayai kebenaran? Apakah kita menerima kebenaran? Bagaimana sikap kita terhadap kebenaran? Atau apakah kita menukar kebenaran dengan dusta? Apakah kita menyimpan kebenaran dalam kefasikan? Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Anda tahu, itulah yang telah dilakukan filsafat, dan itulah yang dilakukan sains, dan itulah yang kita lakukan dalam psikologi. Di setiap bidang studi, di setiap disiplin ilmu, kita mencari kebenaran. Kita mencoba menemukan hukum-hukumnya. Kita mencoba menemukan kebenaran itu. Sekarang, sejak dini, di masa kanak-kanak, kita segera mempelajari kebenaran bahwa api itu panas. Kita belajar bahwa es itu dingin. Kita belajar bahwa berbuat salah membuat kita merasa bersalah, dan berbuat baik membuat kita merasa senang. Kita mempelajarinya sejak dini. Begini, kita semua sebenarnya sedang mencari kebenaran. Apa kebenaran tentang diriku? Dari mana asalku? Mengapa Tuhan menempatkan kita di planet ini jika memang ada Tuhan? Dan kemana kita akan pergi? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Aku sedang mencari jawaban. Kita semua sedang mencarinya, sadar atau tidak sadar. Kita bertanya pada diri sendiri, pertanyaan-pertanyaan ini, apa itu kebenaran? Pertanyaan yang sama yang diajukan Pilatus 2000 tahun yang lalu. Dan itulah mengapa banyak anak-anak ini mengkonsumsi LSD dan obat-obatan psikedelik untuk memperluas pikiran. Mereka mencoba menemukan beberapa pengalaman yang akan menuntun mereka kepada semacam kebenaran spiritual. Sekarang, kebenaran itu penting dalam matematika, penting dalam kimia, penting dalam sains, dan penting dalam kehidupan spiritual, penting dalam moralitas, penting untuk menemukan kebenaran. Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Tidak ada tebak-tebakan, tidak ada spekulasi yang diperbolehkan. Anda harus mengetahui kebenaran. Ayub berkata, aku tahu bahwa penebusku hidup. Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Rasul Yohanes berkata, kamu dapat mengetahui bahwa kamu telah diselamatkan. Alkitab mengajarkan bahwa Anda dapat mengetahui kebenaran, Anda dapat menemukan kebenaran, Anda dapat mempercayai kebenaran. Tapi apakah kebenaran itu? Setiap agama dan setiap filsafat mungkin memiliki sebagian kebenaran. Namun, ada satu tempat di mana Anda dapat menemukan seluruh kebenaran. Di mana itu? Yesus berkata, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Namun Yesus membuat pernyataan yang mencengangkan ini. Akulah kebenaran, kata Yesus. Akulah perwujudan dari semua kebenaran. Dan jika Anda ingin masuk surga, Anda harus mempercayainya dan Anda harus menerimanya dengan iman. Ya, kata Anda, siapapun yang datang dan berkata, akulah perwujudan dari semua kebenaran, pastilah mengalami gangguan mental. Dia seorang yang egois. Ya, Anda bisa membuktikannya. Atau mungkin Yesus baru saja berbohong. Dia tahu itu tidak benar dan dia hanya berbohong. Tetapi misalkan dia adalah kebenaran. Misalkan dia adalah perwujudan dari semua kebenaran dan Anda menolaknya dan menukar kebenaran dengan kebohongan, maka Anda telah membuat kesalahan fatal untuk selamanya. Sekarang saya pribadi percaya bahwa Yesus adalah kebenaran. Saya percaya bahwa dia adalah perwujudan dari semua kebenaran. Saya telah menerimanya dengan iman. Dan ketika saya mengambil langkah itu, dan mengambil pendirian itu mengubah hidup saya. Dan itu sangat sederhana. Dia membuatnya begitu sederhana sehingga Anda dapat mengetahui kebenaran bahwa orang buta, orang tuli, orang kulit hitam, orang kulit kuning, atau orang kulit merah dapat datang dan mengetahui kebenaran. Orang yang terpelajar dapat mengetahui kebenaran. Orang yang tidak terpelajar dapat mengetahui kebenaran. Saya mengenal orang-orang yang tidak berpendidikan sama sekali dan mereka mengetahui kebenaran ini dan itu memberi mereka kepuasan dan sukacita. Dan saya mengenal para profesor di universitas-universitas besar. Dan saya mengenal beberapa ilmuwan hebat, mereka telah datang dan menerima ini sebagai kebenaran.
dan bersujud dengan rendah hati di hadapan Kristus yang didukung oleh sains. Dan itu telah mengubah hidup mereka. Kebenaran betapa dalamnya, kebenaran dalam kesederhanaannya, sehingga siapapun dapat datang dan siapapun dapat percaya, bahkan anak-anak. Seorang penyair pernah berkata, kita mencari kebenaran di dunia, kita memanggil yang baik, yang murni, yang indah, dari batu pahatan dan gulungan tulisan, dari semua ladang jiwa yang telah dibajak, dan kita, para pencari yang lelah akan yang terbaik, kembali dengan biban dari pencarian untuk menemukan bahwa semua orang bijak berkata, ada di dalam kitab yang dibaca ibu kita. Itulah dia Yesus Kristus. Dia adalah kebenaran. Dan Yesus mengatakan hal ini dalam pasal yang sama. Di ayat ke-24, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah perwujudan dari seluruh kebenaran, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Kamu harus datang, percaya, menerima, dan berkomitmen. Kristus mengaku sebagai kebenaran tertinggi dan Yesus mengatakan kebenaran itu. Dia mengatakan kebenaran tentang dosa, di mana dosa itu berada nafsu, keserakahan, kesombongan, kebencian, kecemburuan, dan pertengkaran. Dari mana asalnya? Mengapa begitu banyak orang saling membenci? Mengapa mereka berkelahi dan membunuh? Setiap generasi memiliki perang. Kita telah mengalami 55 perang sejak Perang Dunia II. Mengapa semua ini terjadi? Sepanjang sejarah Alkitab memberitahu kita manusia memiliki penyakit hati yang disebut dosa. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, pencurian, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hujat, dan kesombongan. Semua hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita hanya menderita satu penyakit di dunia. Masalah kita sebenarnya bukan masalah ras. Masalah kita bukan masalah kemiskinan. Masalah kita bukan masalah perang. Masalah kita adalah masalah hati. Kita perlu mengubah hati yang ditransformasikan. Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus memiliki kodrat yang baru, hati yang baru, yang akan didominasi oleh kasih. Tetapi kita keluar dan berkata, kita harus saling mengasihi. Dan kita segera menyadari bahwa kita tidak memiliki kapasitas untuk saling mengasihi. Dari mana kita akan mendapatkannya? Kita mendapatkannya dari Yesus. Lihatlah, Roh Allah masuk ke dalam hati kita saat kita menerima Kristus. Dan Dia mulai menghasilkan di dalam hatimu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan penguasaan diri. Semua buah roh ini dihasilkan secara supernatural oleh Roh Kudus ketika kamu menerima Kristus. Dia mengatakan kebenaran tentang apa yang salah dengan dunia. Dan kemudian dia menyampaikan kebenaran tentang tanggung jawab sosial kita, tanggung jawab kita kepada sesama manusia. Dalam Matius pasal 25, Anda akan menemukannya. Orang-orang lapar, sakit, lelah, kedinginan, dikunjungi di penjara. Dan pada saat penghakiman, Yesus memuji mereka. Mereka berkata, tetapi Tuhan, kami tidak tahu bahwa kami telah mengunjungimu. Kami tidak tahu bahwa kami telah memberimu. Kami tidak tahu bahwa kami telah melakukan itu untukmu. Dan Yesus berkata, jika kamu melakukannya untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Setiap kali Anda memberikan waktu, tenaga, dan uang Anda untuk membantu mereka yang membutuhkan, Anda sedang membantu Yesus. Anda sedang memberi kepadanya. Dan kemudian, Dia menyampaikan kebenaran tentang penghakiman. Dia memperingatkan kita untuk menjauh dari murka Allah. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dia berkata hari penghakiman akan datang. Dia mengatakan kebenaran tentang pertobatan. Dia berkata jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Anda berkata, tetapi bagaimana saya bertobat? Anda berkata, ya Tuhan,
Saya telah berdosa. Saya bersedia mengubah hidup saya. Saya bersedia hidup dalam dimensi kehidupan yang baru. Saya bersedia mengikutimu dan melayanimu berapapun harganya. Itulah pertobatan. Dan Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Dia mengatakan kebenaran tentang pertobatan. Dia berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Bertobatlah. Anak muda menginginkan sebuah pengalaman. Mereka menginginkan sesuatu yang berarti. Mereka memiliki kejadian mereka. Mereka ingin melakukan apa yang mereka inginkan. Dan di gereja, kita telah mengekang segala jenis pengalaman religius. Yesus berkata, kamu perlu bertobat. Saya ingat hari ketika saya bertobat. Saya memiliki pengalaman dengan Tuhan. Itu bukan pengalaman emosional bagi saya, meskipun bagi sebagian orang itu emosional. Tidak ada yang salah dengan emosi. Kita memiliki intelektualisme emosional tertentu saat ini. Di kampus saya melihat para intelektual ini, mereka meneriakannya dengan sangat lantang untuk tujuan dan keyakinan mereka. Sekarang, kita membiarkan emosi untuk segala hal kecuali Kristus. Jika ada yang meneteskan air mata karena agama, mereka akan berkata terlalu banyak emosi. Dan itu adalah salah satu kebohongan iblis. Salah satu tipu daya iblis. Sehingga kita kehilangan semua perasaan dalam iman kita. Semua sukacita dalam iman kita. Semua kegembiraan yang dimiliki orang-orang Kristen mula-mula ini. Yesus berkata, kamu perlu bertobat. Nah, kata bertobat berarti berubah, berbalik. Berbaliklah dan pergilah ke arah yang benar. Tempuhlah jalan sempit menuju hidup yang kekal. Itulah artinya pertobatan berubah, berbalik arah. Pernahkah itu terjadi pada Anda? Sudahkah Anda mengubah cara hidup Anda? Pernahkah Anda memiliki pengalaman dengan Kristus? Apakah Anda mengenalnya secara pribadi? Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bebas dari apa? Bebas dari hukuman dosa. Bebas dari kuasa dosa. Bebas untuk mengenal Allah. Bebas untuk menjalani kehidupan yang Allah kehendaki untuk Anda jalani. Anda berkata, baiklah, saya bebas sekarang. Tidak. Anda seorang budak. Yesus berkata, barang siapa berbuat dosa adalah hamba dosa. Anda bisa menjadi budak dosa, budak narkoba, budak alkohol, budak seks, budak amarah. Anda sendiri budak kecemburuan, budak kesombongan. Oh ya, kita berbicara tentang kebebasan, tetapi Alkitab mengatakan kita diperbudak oleh dosa. Hanya ada satu cara untuk benar-benar bebas, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itulah kebebasan sejati. Kebebasan dari belenggu dosa. Kebebasan dari rasa takut akan kematian. Kebebasan dari rasa bersalah yang menghantui Anda di malam hari. Kebebasan untuk mengetahui bahwa dosa-dosa Anda telah diampuni. Kebebasan untuk berjalan bersama Tuhan dan hidup bersamanya selamanya. Dan itulah yang Kristus tawarkan kepada Anda malam ini. Anda berkata, tetapi bila apa yang harus saya lakukan? Pertama, Anda harus bertobat dari dosa Anda. Anda harus bersedia untuk berpaling darinya. Kedua, Anda harus menerima Kristus dengan iman. Itu bukan sesuatu yang dapat Anda beli. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda usahakan. Itu anugerah cuma-cuma. Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anda cukup membuka hati dan berkata, Tuhan Yesus, masuklah, ampunilah aku, ubahlah aku ingin mengikutimu. Begini, Anda bisa beragama, menjadi anggota gereja, dibaptis, namun tetap belum mengenal Kristus. Saya bertemu orang-orang di seluruh dunia yang berkata, oh ya,
Saya sudah di gereja sepanjang hidup saya, tetapi belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Anda harus datang ke salib. Anda harus datang dengan iman. Kristus mati untuk dosa-dosa Anda. Dia bangkit dari kematian. Dia hidup malam ini, dan dia siap masuk ke dalam hati Anda jika Anda mengizinkannya. Sekarang juga, saat ini juga, Anda bisa menyelesaikannya. Anda berkata, Billy, apa yang harus saya lakukan? Anda tidak perlu melakukan apapun kecuali membuka hati Anda dengan iman yang sederhana dan berkata, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah kebenaran. Aku percaya Engkau mati untukku. Aku percaya Engkau bangkit kembali. Aku datang kepadamu sekarang. Ampunilah aku. Selamatkanlah aku. Aku serahkan hidupku kepadamu. Dan dia akan melakukannya. Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Anda dapat memiliki kedamaian malam ini. Anda dapat memiliki pengampunan malam ini. Anda dapat memiliki kebebasan malam ini. Jika Anda bersedia datang, dia akan menemui Anda. Amin.